Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, hadirin wal hadirat, para pengurus ranting Muhammadiyah Payaman, Aisyah, pemuda Muhammadiyah yang insyaallah sedaya dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, ini nikmat yang begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menunaikan kewajiban kita, apalagi dengan berjamaah. Itu nikmat yang sangat luar biasa, yang tidak ada nikmat selain daripada nikmat ini, nikmat yang Allah karuniakan. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang nguri-nguri sunnahnya Nabi, sunnah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nguri-nguri sunnahipun, karena kita ngaji hadisipun, dan insya Allah dengan ngaji hadisipun ini, mengkaji hadisnya ini, insya Allah akan memperluas wawasan kita terkait dengan sunnah Nabi, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis yang kedua, yaitu Arba'in Nawawiyah yang kedua. Ini hadis riwayat saking Amirul Mukminin juga, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita mulai dulu, dan kita buka nih majelis kita. Kita buka Bapak Ibu sekalian dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah hadisipun Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana juga hadis yang pertama. Ini Sayyidina Umar ya menyatakan di sini, an Umar radhiyallahu taala aidon, dari Umar radhiyallahu an juga, qala, dia berkata, bainama tatkala nahnu, kita, maksudnya kita itu adalah di sini adalah para sahabat, di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, julusun, duduk-duduk, bermajlis, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a, tiba-tiba muncul, alaina, kepada kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu, yang sangat bayadits thiyabi, putih bajunya. Jadi bajunya itu sangat putih. Syadidu, yang sangat sawadi sya'ri, rambutnya itu sangat hitam. La yuro, yang tidak nampak, alaihi, atasnya, atharus safari, bekas perjalanan. Artinya ya orang ini kira-kira orang dekat gitu loh, orang dekat, karena orangnya rapih,
rambutnya tidak acak-acakan begitu. Karena biasanya dalam perjalanan jauh menika, kalau zaman dahulu itu adalah biasanya digambarkan dalam salah satu hadis itu as'asa. As'asa itu rambutnya acak-acakan, aghbaro, berdebu. Ya begitu. Karena dulu belum ada zaman jalan aspal Bapak Ibu sekalian, nggak ada pesawat udara begitu ya. Naiknya naik onta begitu. Naik onta kan ketika ini kakinya itu pasti nganu debu, sehingga orang dalam perjalanan jauh itu biasanya berdebu. Ini tidak. Nah ini tidak, orang ini orangnya rapi, bajunya putih, rambutnya hitam, gitu. Tidak nampak perjalanan jauh yang ia lakukan. Tapi kata Umar ini, la ya'rifuhu minna, la ya'rifu, tidak mengetahui terhadapnya minna, di antara kita, maksudnya para sahabat itu, ahadun, salah seorang pun. Ini ditegaskan, ahadun, salah seorang pun. Gak ada yang mengetahui ini orang siapa sih, rapi begini itu, nggak nampak perjalanan jauh, tapi kok di antara kita gak ada yang tahu siapa ini. Hatta sampai kemudian jalasa, orang tersebut itu duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba fa'asnada, menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, kepada kedua lutut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi lenggah itu niki, duduk, kemudian disandari lututnya itu dengan lutut orang ini. Ditempuk nih lutut ibu, nempuknya. Nah itu nempuk. Kemudian apalagi yang dilakukan, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian tangannya diletakkan di atas kedua lututnya. Jadi ibaratnya berhadapan-hadapan kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, kemudian tiba-tiba dia itu bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan padaku anil Islami, tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, bersabda, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan majelis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya ngungkapnya itu di sini, ini terkait dengan majelis ilmu yang yang dilakukan, yang dibiasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau kita tilik sejarah kehidupan Arab menika, itu sebelum Islam datang itu Arab menika tidak dikenal oleh masyarakat luas. Jadi tidak diketahui, tidak dikenal karena saking terbelakangnya. Peradaban yang lain itu ada Romawi, ada Persia, ada Mesir. Itu peradaban besar kan? Tapi Arab itu enggak dikenal. Jadi disebut sebagai abandon civilization, peradaban yang ditinggalkan lah gitu. Karena enggak dikenal pada masa itu karena memang dalam konteks keilmuan orang enak ceritanya ke wong Arab itu kok bersanding dengan orang-orang Romawi, orang-orang Mesir, orang-orang Persia buat luar. Itu. Makanya kalau kita lihat, kita tengok itu, sampai Kanjeng Nabi kan mengatakan pernah dalam salah satu hadis yang sangat terkenal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, ya, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami itu umat yang ummi. Umat yang ummi itu apa? Kata Nabi menjelaskan, la naktubu wa la nahsibu. Kami ora iso nulis, ora iso ngitung. Itu umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ora iso nulis, ora iso ngitung. Itu. Sehingga kemudian kalau ngitung itu kan ini hadis tentang hisab ya. Asyahru hakada au hakada wa hakada.
Nah, itu. Jadi kalau 1 bulan itu hitungannya 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Nah, itu riwayat Imam Muslim tadi menyatakan begitu. Saking konteks keilmuan di kalangan orang-orang Arab pada masa itu memang nyaris tidak kedengaran, tidak. Ya, awal-awal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keilmuan menikah adalah ya dengan cara musyafahah. Musyafahah artinya secara lesan nih, secara lesan, kemudian didengar, dihafalkan dan seterusnya itu. Kalau ada para sahabat yang bisa nulis, diperintahkan oleh Nabi sahabat itu untuk mengajarkan orang-orang Islam. Sebagai contoh, umpamanya sahabat Mus'ab bin Umair menika salah seorang sahabat yang cukup terkenal, itu pintar nulis baca, ya hafid juga Al-Quran begitu. Kemudian dikirimlah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sahabat Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain itu, ada beberapa orang sahabat itu yang pintar nulis. Nah, itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajar sahabat-sahabat yang lain yang belum bisa membaca dan menulis. Bahkan dalam konteks tertentu, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks tertentu, bahwa bahkan dalam konteks peperangan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati seorang tawanan perang yang mereka itu bisa membaca dan menulis, maka diprioritaskan orang ini untuk mengajari orang-orang Islam, dan itu sebagai tebusan. Kalau bisa ngajari, bisa sahabat-sahabat itu, maka sebagai tebusan dia bebas merdeka dari tawanan perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya awal-awal kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari masyarakat Arab untuk menjadi dari masyarakat yang illiterate, masyarakat yang nggak bisa baca dan menulis, kemudian bisa membaca dan menulis, itu begitu perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah hadis ini yang mengajarkan bagaimana orang bermajelis ilmu gitu. Ini kan antara malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi malaikat Jibril ini muncul tiba-tiba di kalangan sahabat itu tadi, duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menimba ilmu kepada seorang guru, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dicontohkan oleh malaikat Jibril itu. Yang kemudian tradisi majlis itu kemudian melembaga di lingkungan para sahabat menikah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dengan hadis ini itu kan kemudian nanti para sahabat itu niru bagaimana duduknya malaikat Jibril menikah. Rapat ketika bermajlis niru rapat nih. Tetapi kemudian itu tidak lama ketika hadis ini muncul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ngatakan Bapak Ibu, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah fa idzan suju fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu majelis ilmu. Jadi para sahabat saking rapatnya di dalam majelis itu, rapat banget, angel orang itu mau lewat itu angel. Makanya Allah itu kemudian mengingatkan para sahabat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu diminta untuk berlonggar-longgar di dalam majelis itu, tafassahu, berlonggar-longgarlah, jangan terlalu rapat. Gitu, jangan terlalu rapat. Fa'idan suju, apabila diperintahkan kalian itu untuk berdiri karena ada orang lain yang mau lewat, fansuzu, maka berdirilah. Kenapa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan di antara. Nah, ini hadis ini terkait dengan surat Al-Mujadilah menikah. Artinya hadis ini
itu muncul di Madinah Bapak Ibu sekalian, sebelum surat Al-Mujadilah. Artinya ketika praktek ini dilakukan oleh malaikat Jibril itu, begitu cara duduknya itu kepada Nabi itu mepet ngoten niku, ditiru oleh para sahabat. Bagaimana bermajelis ilmu itu ditiru, tapi kemudian dikoreksi oleh Gusti Allah. Tafassahu, berlonggarlah. Diminta untuk berlonggarlah. Ketika diminta untuk berdiri, berdiri. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu ceritanya ngoten niku. Ya, dari situlah muncul majelis-majelis ilmu di kalangan Nabi Muhammad, di kalangan kaum muslimin pada saat di Madinah. Memang kata-kata al-majalis itu banyak muncul itu di waktu di Madinah Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu bukan muncul. Karena apa? Karena untuk bisa majelis itu susah. Selama hampir 13 tahun Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah itu kan ya bersembunyi-sembunyi dan terus-menerus menghadapi teror begitu ya. Yang bisa dilakukan di majelisnya itu kan di Al-Arqam itu yang disebut dengan Darul Arqam, Baitul Arqam. Itu. Yang mana seorang sahabat Nabi yang begitu luar biasa menghibahkan rumahnya dalam rangka untuk melakukan kaderisasi terhadap orang-orang Islam pada saat itu di rumahnya Al-Arqam itu. Selain itu tidak bisa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bermajlis dengan para sahabat yang lain. Tetapi ketika di Madinah itu begitu luar biasa, antusiasme orang untuk bermajlis ilmu itu begitu luar biasa kepada Nabi SAW. Itulah yang kemudian menumbuhkan peradaban yang begitu luar biasa, ya, dari masyarakat yang tidak dikenal atau peradaban yang tidak dikenal kemudian menjadi peradaban yang menguasai dunia. Ya, peradaban yang menguasai dunia karena faktor keilmuan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata julusun majelis itu ya, duduk itu. Yang kemudian itulah yang kemudian nanti dalam konteks perkembangan ilmu di dunia Islam itu ada majelis, ada halaqah, ada liqa, ada zawiyah begitu ya. Ada zawiyah. Zawiyah itu biasanya seorang syekh mojok di masjid, ngoten disebut zawiyah karena mojok. Ya, zawiyah itu mengajarkan kitab, kemudian melingkar para santrinya begitu. Itu tradisi zawiyah zaman dahulu. Yang dari situlah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan, karena masjid itu tidak muat lagi untuk kemudian menampung majelis ilmu itu tadilah yang kemudian muncul yang disebut dengan al-jami'ah. Kata al-jami'ah itu Bapak Ibu sekalian, yang kalau sekarang dikenal dengan universitas itu kan dari masjid. Namanya masjid itu kan al-jami'ah. Al-jami'ah. Masjid al-jami'ah itu karena masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah, disebut dengan al-jami'ah. Nah, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah ini yang biasa digunakan untuk zawiyah pojoknya, digunakan untuk menuntut ilmu, ya ada syekh-syekh ngoten niku sudah gak kuat lagi, maka kemudian dikembangkan di bagian sebelah kanan, sebelah kiri dibangun asrama. Nah, itulah yang kemudian melahirkan yang disebut al-jami'ah, yang disebut universitas begitu. Jadi di zaman dahulu berangkatnya universitas itu dari masjid. Ya dari kajiannya dari pojok-pojok ngoten niku kemudian berkembang menjadi masjid yang dikenal dengan al-jami'ah, university, al-jami'ah. Nah, itu kalau perkembangannya dalam konteks sekarang ngoten niku. Yang sekarang kemudian ada madrasah, ada sekolah, ada yang lain-lain. Nah, ini tapi memang kalau di lingkungan Muhammadiyah itu biasanya lahirnya itu bukan dari masjid, ya kan? Kalau sekolah menika biasanya sekolah rumiyin baru masjid. Sekolah baru masjid dibangun ngoten niku. Kadang-kadang masjidnya di dalam kelas dulu gitu. Nah, itu. Ya nggak apa-apa itu ya. Artinya memang ya yang kalau dalam konteks pembelajaran itu kan semangatnya etos keilmuannya dulu itu ya. Etos keilmuannya dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi
Ini kalau saya baca ini dalam kaitannya dengan dengan hadis ini yang dari kata rajulun syadidu bayadi siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari, itu kalau saya baca dalam konteks ini adalah merupakan satu etos dan etika seorang murid, seorang siswa dalam mengkaji ataupun mencari ilmu itu. Jadi ini dari sisi proses Bapak Ibu sekalian ya. Dari sisi proses bagaimana seorang siswa, seorang murid itu di dalam mencari ilmu itu memang harus rapih dari sisi pakaiannya. Rapih dari sisi pakaiannya itu. Kemudian juga ya dari gambaran penampilan fisik ini kan digambarkan di dalam hadis ini begitu. Karena apa? Karena dari sisi fisik seorang murid ketika dia itu belajar tentu akan berpengaruh kepada ilmu yang akan diperolehnya. Itu dari sisi psikologinya begitu. Ini kalau kita lihat begitu. Dan demikian juga kalau kita baca lebih lanjut dalam kaitannya dengan jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'asna darukbataihi, menyandarkan kedua lututnya kepada lutut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan menunjukkan begitu seriusnya dia ketika dia itu di dalam mempelajari sebuah ilmu. Artinya ilmu itu bisa didapatkan karena memang seorang siswa itu serius di dalam menuntut ilmu, tenanan, memperhatikan itu tenanan, mendengarkan itu ya betul-betul luar biasa. Apalagi zaman dahulu Bapak Ibu sekalian belum ada yang namanya speaker, megapun ya seperti saat ini begitu kan. Kalau nggak deket itu kan ya kedengeran kan, betul dengar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memotivasi. Maka as-soful awal, fasoful awal. Sof yang pertama itu yang lebih utama. Karena apa? Karena sof yang pertama itu atau barisan yang pertama itu akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan orang yang duduk di belakangan jauh. Itu motivasi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu. Dan tradisi begini, tradisi keilmuan yang begini ini Bapak Ibu, sekarang ini luar biasa ditiru oleh Barat. Dalam tradisi Barat itu dalam konteks keilmuan yang semacam itu begitu luar biasa. Ketika seorang siswa, seorang murid, seorang mahasiswa, ketika dia itu belajar di universitas, itu duduk di depan itu kayak rebutan, kados rebutan Bapak Ibu sekalian. Kalau di kita kan buatan ini. Jadi kalau anak-anak kita itu duduk itu malah rebutan yang belakang itu. bukan rebutan yang di depan. Kalau di Barat tidak, rebutan di depan untuk duduk di depan menit. Itu menunjukkan begitu antusiasme mereka itu di dalam menuntut ilmu. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umat Islam itu malah justru terbalik dalam tradisi keilmuan. Kita senang duduk di belakang sambil ngobrol, sambil kalau perlu ya sambil ngerokok. Nah itu kebiasaan kita di dalam majelis ilmu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Orang-orang Barat justru malah meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit cerita Bapak Ibu sekalian. Saya dulu itu kan ya ceritanya pun ya pernah neng Londo itu 2 tahun. Itu sebelum waktu belajar dimulai itu 15 menit kelas itu, 15 menit kelas itu sudah sudah penuh. Depan itu nggak ada satupun bangku yang kosong itu. Kalau kok dia itu masuk kelas itu agak belakangan, yuk paling belakang, dapatnya paling belakang. Nggak ada kok ceritanya depan itu bangku kosong buat teman. Kalau di kita kan tidak. Kalau kita itu biasanya ke majelis ilmu itu biasanya walaupun datangnya dahulu, jadi yang di depan itu paling kosong. Nah, itu kebiasaan kita itu. Nah, ini etos kita malah diambil oleh orang-orang Barat itu. Dan kita malah kurang di dalam meneladani tradisi keilmuan di kita dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajar kalau dunia sekarang itu dunia modern saat ini yang menguasai ilmu pengetahuan orang Barat itu ya wajar.
Karena etos pengetahuan mereka begitu luar biasa. Ya, etos pengetahuan luar biasa. Kalau kita kan ya nyantai-nyantai, santai-santai. Nah itu, ini Bapak Ibu sekalian ya, mungkin perlu koreksi lah ya dalam tradisi keilmuan kita, sehingga kemudian etos yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bisa kita teladani bersama. Kemudian etos seorang guru. Etos seorang guru. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Itu kan kalau kita baca di sini ini, ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya ini, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Beliau menjelaskan dengan tegas begitu ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Yang namanya Islam itu ketika engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumar ramadhana, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau ziarah atau mendatangi atau berkunjung ke Baitullah ini stata'ta, sekiranya engkau mampu, ilaihi, terhadapnya, sabila, yaitu perjalanannya. Kemudian si malaikat Jibril menyatakan sodakta, maka benarlah engkau wahai Nabi, benarlah engkau wahai Muhammad. Maka kemudian para sahabat ini fa'ajibna, maka kami terheran-heran lahu, terhadap orang ini, yas'aluhu, yang mana dia itu bertanya, wa yusaddiqu, kemudian kok membenarkan. Aneh ini kan, heran nih para sahabat, delongok gumun, heran, nggak dikenal, orang asing, tapi kok yo rapi, datang kepada Nabi, dekat pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Takon dijawab, kok malah membenarkan dari jawaban Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, kemudian sampai yang terakhir tanya tentang hari kiamat menikah, tentang hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi terus kalau kita melihat dari jawaban yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menunjukkan ini etos seorang guru, memberikan teladan bagaimana seorang guru itu memiliki kesiapan dalam konteks materi yang ia ajarkan. Ketika ditanya itu ya siap menjawab. Artinya kalau dia itu sebagai seorang guru kok ora siap ditakoni, ya bukan seorang guru nih. Jadi siap menjawab dari pertanyaan yang dilontarkan dari siswa. Dan tegas jawabannya itu tidak kemudian membuat ragu dari dari siswanya. Artinya profil seorang guru yang demikian itu berarti dia itu kan seorang yang harus belajar tenanan dalam konteks materi, dalam konteks keilmuan yang lainnya dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat dari dari gambaran hadis ini begitu. Nah, satu hal yang menarik ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ini, tentang tentang kiamat ini, gitu kan? Ya Muhammad, akhbirni anisa'ah, gitu kan? Baik, Kanjeng Nabi, ceritakan ceritakan kepada saya apa itu yang disebut dengan kiamat itu. Akhbirni anil anisa'ah. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak tahu jawabannya, karena memang yang namanya sa'ah itu kan kiamat itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu rahasianya itu. Maka di sini Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab secara diplomatis. Bal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi orang yang ditanya itu kata Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril ini, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang
bertanya. Maksudnya malaikat itu tentu yang ngerti, ya itu tentu yang ngerti. Tapi itu mungkin rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya begitu. Artinya di sini Bapak bisa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika seseorang itu ditanya tentang sesuatu yang di luar kemampuan yang dimilikinya itu, maka dia itu harus menjawab secara jujur. Nggak boleh kok kemudian menjawab dengan rekayasa, karena nggak bisa supaya dianggap ngerti iso direkayasa jawabannya seolah-olah bisa, itu buat tenang. Kalau memang betul nggak bisa, ya mendingan ya minggu yang akan datang insya Allah akan saya jawab, akan saya carikan jawabannya, saya baca dahulu, itu lebih baik. Tidak boleh kok kemudian merekayasa jawaban yang itu bukan jawaban. Nah inilah yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau dia nggak ngerti, dia ngomong tidak ngerti. Tidak ngerti. Makanya di sini Kanjeng Nabi mengemukakan demikian. Ini sangat teladan Bapak Ibu sekalian. Artinya contoh bagi kita ya bagaimana mensikapi pertanyaan ataupun yang lainnya itu dengan bukan berarti kalau kita itu menjawab tidak bisa itu bukan kemudian kok sebagai orang bodoh, itu bukan Bapak Ibu sekalian. Justru memahami bahwasanya kita itu memang sebagai orang yang sangat terbatas, tidak memiliki ilmu yang segala-galanya, itu tidak. Tetapi kita ya sesuai dengan bidang kita, ya sesuai dengan bidang kita. Kalau kita ditanya di luar bidang kita, maka ya kita nggak bisa, nggak ngerti begitu. Tidak perlu kok kemudian kita merekayasa jawaban yang tidak. Nah inilah yang saya kira yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini juga jawaban Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu motivasi, memberikan bombongan kepada murid atau orang yang bertanya, kamu mencari mesti bisa, begitu. Itu artinya memotivasi, memberikan satu motivasi kepada orang yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang bab jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita baca sirah sejarah hidup Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Kanjeng Nabi itu nggak pernah kok kemudian menghinakan orang yang bertanya, yang nggak ngerti, itu nggak pernah Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang bahkan kadang-kadang Kanjeng Nabi itu ditanya satu soal, itu jawabannya bermacam-macam tergantung dari konteks orang yang bersangkutan. Itu. Jadi jawabannya itu bisa macam-macam. Pertanyaannya sama, tapi ketika orang itu yang bertanya itu berbeda, jawabannya akan sangat berbeda. Tergantung melihat konteks orang yang bersangkutan. Itu begitu bijaksananya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi orang yang bertanya kepada beliau. Artinya beliau tidak pernah kok menghinakan, merendahkan seseorang, bahkan memutus yang aturan orang itu termotivasi, tidak termotivasi, tidak. Makanya rata-rata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu para sahabat itu kalau belajar kepada Kanjeng Nabi itu begitu luar biasanya, antusiasmenya itu begitu luar biasa. Ya buktinya itu ya, bukti ini pun dari bangsa Arab yang tidak dikenal loh, yang nggak ngerti tulis baca, ya, peradabannya ibaratnya ditinggalkan orang begitu. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begitu rupa, mereka menjadi orang-orang yang bersemangat itu, sehingga kemudian yang abad ke-7, ke-8, ke-9 Masehi itu peradaban Arab itu menguasai seantero dunia ya. Yang pada awalnya Romawi saja, peradaban Romawi saja nggak mau masuk ke wilayah Arab itu, sampai kemudian Romawi bisa terkuasai oleh orang-orang Arab. Bahkan orang Arab pada abad ke-11, ke-12 itu sampai melampaui ke ke Afrika Utara, sampai ke Spanyol gitu ya, Granada, Sevilla dan macam-macam itu. Yang itu karena faktor pengetahuan yang begitu luar biasa. Yang kemudian orang-orang Barat akhirnya kemudian nanti belajar kepada orang-orang Arab dalam tradisi keilmuan.
Itu artinya bahwa motivasi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam konteks keilmuan itu begitu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum, materi pelajaran yang diajarkan oleh Nabi itu kan begitu sistematis itu. Jadi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan yang pertama al-Islam, itu kan dasar al-Islam, wawasan tentang keislaman, pengetahuan secara umum tentang apa itu Islam. Al-Islam antasyhada, ketika kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah utusannya. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan merupakan satu wawasan yang umum terkait dengan masalah keislaman. Baru setelah memahami tentang aspek-aspek Islam itu, baru kemudian lebih detail lagi masuk kepada keimanan. Ya, rukun iman itu kan menjelaskan syahadat. Nah itu. Setelah disampaikan tentang syahadat, baru dijelaskan dalam konteks rukun iman yang 6 itu, yaitu adalah mahwal iman, apakah iman. Karena begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya syariat yang terformulasikan dalam rukun Islam yang 5 menikah, itu kan tidak akan mungkin dapat ditegakkan, direalisasikan kalau orang-orang Islam itu tidak memiliki iman di dalam dadanya itu. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan tentang Islam itu secara umum, maka kemudian menjelaskan tentang iman yang menjadi fondasi yang pertama dari rukun Islam itu. Maka kemudian malaikat Jibril tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mahwal iman. Iman itu baru kemudian antuk mina billahi wa malaikati dan seterusnya, itu sebagai suatu penjelasan terkait dengan fondasi dasar keyakinan seseorang itu tadi. Ketika itu dimiliki oleh seorang muslim, maka syariat yang ada di dalam rukun iman itu bisa ditegakkan. Ya. Sholat kita itu punya iman karena faktor karena ada iman inilah kita mendirikan sholat. Kalau kita nggak punya iman, itu kan nggak mungkin kita bisa mendirikan sholat, nggak punya iman. Makanya ada salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau itu pernah menjelaskan, maka wasyariku la yashriku fahuwa mu'min. Maka tidak mungkin seorang pencuri itu akan mencuri ketika dia itu beriman. Tidak mungkin seorang pezina itu akan melakukan zina ketika dia itu beriman. Nah itu artinya di sini syariat itu bisa tegak karena seseorang itu memiliki iman yang ada di dalam dirinya. Maka kemudian itu dijelaskan di dalam di dalam pertanyaan yang kedua itu. Nah, kemudian baru masuk ke pertanyaan yang ketiga yang disebut dengan ihsan. Nah, ihsan itu adalah puncak spiritualitas gitu. Puncak spiritualitas seorang muslim atau seorang mukmin, seorang muslim yang menyatakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena apa? Karena kalau kita bicara dalam konteks iman dan Islam saja, itu kan yang ada cuma keyakinan mewujud dalam bentuk raga, yang kita melaksanakan syariat itu dalam dimensinya hanya berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang namanya ihsan itu lebih daripada itu. Yang namanya ihsan itu kan gandulannya iman itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dimensi kehidupan ini. Motivasi kita di dalam melaksanakan sholat itu ya karena faktor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita itu dalam keadaan sendirian ataukah dalam keadaan yang ramai begitu. Semua amal yang kita lakukan itu ya karena faktor Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak spiritualitas seorang muslim, ya, ketika dia memiliki iman dan Islam. Jadi seorang muslim itu melakukan sesuatu ketika dia itu sudah ihsan, tidak sekedar melaksanakan sesuatu karena faktor syariat. Faktor syariat itu kan terpenuhi syarat dan rukun. Kalau sholat itu dianggap sah, umpamanya jenengan wudu, melaksanakan sholat sebagaimana rukun, takbir, berdiri, membaca Al-Fatihah, rukuk, sujud, salam dan sebagainya, itu selesai, sah. Tapi tidak sekedar itu, yang namanya ihsan tidak sekedar itu. Jadi ihsan itu adalah merupakan penghayatan bagaimana kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam diri seorang muslim.
seorang mukmin. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan sholat itu, bagaimana kehadiran Allah di dalam diri kita. Nah, itu begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti wujud aktualisasinya dalam konteks hubungan kita ya dengan dengan sesama umat, dalam konteks hubungan dengan lingkungan kita, dalam konteks hubungan kita dengan alam semesta dan sebagainya. Kalau yang namanya muhsin, maka segala sesuatu yang ia lakukan itu pasti akan berbuah kebaikan. Tidak ada kok orang yang muhsin itu akan melakukan ifsad, melakukan kerusakan, ya, melakukan kezaliman kepada orang lain, tidak akan mungkin melakukan itu. Karena yang hadir di dalam dirinya itu hanya karena Allah dan seterusnya. Nah, inilah tingkatan yang tertinggi dalam konteks dalam konteks perjalanan spiritual seseorang itu adalah ketika dia itu mencapai derajat ihsan dalam hidup. Jadi tidak cukup dengan hanya Islam, tidak cukup dengan hanya iman yang ada di dalam dirinya, tapi tingkatan yang paling tertinggi adalah ihsan. Ya ini. Kalau di Muhammadiyah ini kan seperti Profesor Amin Rais menikah pernah melontarkan satu paradigma tentang tauhid sosial, gitu, tauhid sosial. Artinya tauhid sosial itu keyakinan tauhid seseorang itu tidak sekedar untuk pribadi, untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, tidak. Tetapi bagaimana dimensi tauhid yang ada diyakini di dalam diri mereka diaktualisasikan dalam wujud kehidupan sosial. Perilaku yang baik, amal yang soleh, bagaimana hubungan dengan tetangga, hubungan dengan organisasi, kemasyarakatan dan sebagainya dan seterusnya, itu akan tercermin dalam perilaku kehidupan yang sehari-hari yang semacam itu. Itu yang dimaksudkan dengan tauhid sosial. Kemudian yang terakhir dalam kaitannya dengan dengan pertanyaan malaikat di sini adalah ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, maka kemudian malaikat itu bertanya lebih lanjut kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'akhbirni anisa'ah, fa'akhbirni an amaratiha, maka ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru bisa menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang akan hadir dalam kehidupan kita. Ini diceritakan antalida al-ummatu rabbataha, ketika seorang hamba sahaya itu akan melahirkan tuannya. Batarul khufat al-urat al-alah ri'a asya'i yatatawwalun fil bunyan. Ya, engkau akan melihat orang yang bertelanjang kaki, yang tidak berpakaian begitu, yang kemudian mereka itu berlomba-lomba di dalam membangun gedung-gedung tinggi. Maksudnya al-khufat al-urah ini orang yang dulunya miskin, nggak punya apa-apa begitu. Ya, ini memang makna simbolik Bapak Ibu sekalian. Ini banyak tafsiran terkait dengan masalah ini ya. Ada juga yang ngeten. Ada yang menafsirkan juga mensarah itu al-khufa'ah al-urat itu orang yang tidak tahu malu, menjual diri, menjual apa saja itu dalam rangka untuk kepentingan hidup duniawi, glamor. Dia nggak mempedulikan tentang kehormatan dia itu, tetapi hanya mementingkan kehidupan material itu sehingga harga dirinya dijual. Mungkin kalau punya agama ya agamanya dijual. Punya harga diri dia itu ya dijualin. Punya ilmu bukan dalam rangka untuk mencerahkan orang, tetapi dalam rangka untuk ngakali orang. Nah, itu yang disebut dengan al-khufat al-urah al-arah ri'a sya'iyyatatawwaluna fil bunyan. Artinya mereka itu berlomba-lomba hanya untuk sekedar memperlihatkan bagaimana kehidupan material itu. Nah, ketika kehidupan material itu muncul dalam kehidupan kita, hilang nilai-nilai spiritualitas, hilang nilai-nilai keagamaan, ya, rasa malu sudah tidak ada, ya, maka itulah tanda-tanda kiamat akan datang kepada kita sebagai umat manusia.
Ya insya Allah kalau zaman sekarang ini nggih, rasa malu insya Allah masih ada gitu Bapak Ibu sekalian. Masih ada begitu ya. Masih ada. Tidak digambarkan sebagaimana di dalam hadis ini. Ya. Nah dari sinilah kemudian kata Nabi Muhammad SAW ini Umar di sini menyatakan sumantolaqa falabistum maliyan sumakola. Kemudian orang ini pergi, kemudian saya beberapa saat diam, sumakola. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepada Umar, ya Umar, atadri minas sa'il, Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu, maka aku kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Umar, itu adalah Jibril alaihissalam yang datang kepadamu, yang datang kepada kalian, yu'allimunakum dinakum, yang mana dia itu mengajarkan tentang agama kalian. Jadi ketika ini sudah malaikat Jibril itu sudah pergi meninggalkan majlis itu, baru Rasulullah SAW cerita kalau itu adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada majlisnya sahabat itu, yang mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda kiamat itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kalau saya baca dari narasi atau teks dari hadis ini adalah ini merupakan satu tradisi ilmu, tradisi majlis yang itu yang bisa mengangkat derajat kehidupan orang-orang Arab pada masa silam itu menjadi peradaban yang begitu luar biasa. Makanya kalau kita ingin mengembalikan derajat kita, ya, keilmuan kita kembali sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ya banyak tradisi ini banyak kita lakukan, Bapak. Tradisi keilmuan ini di lingkungan kita. Ya Muhammadiyah saya kira sudah mengawali lah dari semenjak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, dan itu bukti. Ya, dari gerakan itulah kemudian gerakan pencerahan di Indonesia itu kan dimulai begitu. Dimulai. Ketika organisasi-organisasi yang lain itu mengabaikan tentang majelis-majelis ilmu, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kemudian mendirikan majelis-majelis ilmu, itulah yang kemudian menjadi corong dari dari pencerahan bangsa Indonesia itu hingga sampai saat ini. Nah, itulah yang kemudian ditiru, yang pada awalnya organisasi-organisasi Islam di luar Muhammadiyah itu enggak membiasakan model majelis-majelis begitu, akhirnya kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ngajar pakai bangku, pakai papan tulis, itu dihina karena dianggap sebagai orang yang meniru tradisinya orang Belanda, orang wong Londo, wong Islam kok ikut Londo. Nah, begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan diam saja, diwelehke oleh para kiai, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan meneng wae. Malah sekarang kemudian banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, oleh Muhammadiyah itu sekarang kemudian ditiru oleh organisasi-organisasi Islam yang lain. Dulu yang namanya pondok pesantren menika nggak ada kok mendirikan sekolah. Ya adanya cuman pengajian kitab. Tapi sekarang nggak ada kok yang namanya pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah. Sekarang semua pondok pesantren memiliki sekolah sebagaimana yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yaitu. Nah ini sebagai contoh. Bahkan sekarang pondok pesantren banyak yang memiliki perguruan tinggi, banyak. Gitu. Yang dulunya tidak mau mengikut tradisi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sekarang itu banyak kemudian tradisi itu kemudian diikuti dan ditiru oleh mereka. Ya artinya ini memberikan satu satu pencerahan di Indonesia itu bagaimana tradisi ilmu itu ditumbuhkan di kalangan masyarakat. Ini ternyata membawa perubahan yang begitu luar biasa. Perubahan yang begitu luar biasa. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya mudah-mudahan kita
anak cucu kita itu bisa meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bisa kita uri-uri betul sekolahan kita, majelis-majelis ilmu kita itu, sehingga kemudian kita bisa mewariskan tradisi keilmuan kita itu kepada generasi yang berikutnya. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekeliruan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.